Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah salat maghrib dan juga kajian ba'da maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini ditakdir kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdir yang baik. Kita bisa rukuk, sujud, bisa mendatangi undangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kaki kita, helaan nafas kita dicatat sebagai amal soleh, sebagai ibadah yang berbalas dengan surganya Allah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quranul Karim dalam rangka untuk mendiagnosa hati kita dan juga maintenance hati, merawat hati agar hati ini tetap dalam keadaan sehat, atau dalam bahasa Al-Qur'annya dalam qalbun salim, hati yang sehat, hati yang selamat. Sebab hati ini punya peran yang sangat penting. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza saluhal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu." Ketika sesuatu itu baik, maka akan menjadikan baik semuanya. Dan ketika sesuatu itu buruk, maka akan mempengaruhi semua aktivitas dari anggota badan kita. Nah, sesuatu itu disebut sebagai al-qalb atau hati. Makanya hati menjadi penting. Ketika hati ini berpenyakit, hati ini gak sehat, maka akan mempengaruhi pikiran kita pun akan menjadi gak sehat, akan mempengaruhi jasad kita menjadi nggak sehat, apalagi sampai ruhaniyah kita yang ikut terkontaminasi. Itu sangat bahaya. Maka di pelajaran sore malam hari ini nasihat yang disampaikan oleh Luqman di dalam satu surat dalam Al-Quran. Ada surat namanya Luqman. Luqman ini memberikan nasihat banyak. Malam hari ini kita akan mengambil satu sebagai mutiara hikmah dan juga bekal untuk hidup kita. Kata beliau, "Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha." Wala tusa'ir, dan janganlah memalingkan pipi kalian. Jadi jangan memalingkan wajah ketika bertemu dengan seseorang. Ini kalau kita hanya baca terjemah atau hanya membaca sekilas ayat ini, kayaknya hal yang remeh. Jangan memalingkan wajah linnas kepada manusia ketika bertemu. Tidak boleh melengos, nggak boleh memalingkan wajah. Kenapa? Karena
ini bagian dari takriman, memuliakan siapa saja yang kita temui, memuliakan siapa saja yang kita jumpai. Dengan kita bertatap muka, mata ketemu mata, berikan senyum kepada mereka, itu rasanya sungguh luar biasa sekali. Jadi memandang dengan pandangan penuh kasih sayang itu sudah menjadi obat bagi orang lain yang berjumpa dengan kita, dan juga untuk obatnya kita. Memberikan senyuman kepada orang lain itu juga bagian dari terapi kita dan juga obat untuk orang yang kita jumpai. Makanya baginda Rasulullah SAW bersabda bahwasanya tabasmuka biwajhi ahika laka sodaqah. Tabasum, senyum kepada saudaramu, kepada orang yang kau jumpai, itu sodaqah, adalah sodaqah. Jadi sodaqah itu bukan hanya dengan materi saja. Kadang-kadang kita kalau berbicara, kalau ngomong sodaqah, sudah dalam pikirannya itu uang, dalam pikirannya itu materi. Padahal tidak semua sodaqah itu dengan uang. Tabasmuka biwajhi ahika laka sodaqah. Senyum pada saudaramu adalah sodaqah. Dan berpalingnya wajah kita dari orang yang kita jumpai, itu menandakan dan menunjukkan bahwa dalam hati kita itu ada penyakitnya. Jadi sekali lagi, cara mendiagnosa dalam hati kita ada penyakitnya atau tidak, itu ketika kita memandang seseorang kemudian melengos, gak mau memandang, gak mau melihat wajah orang yang kita temui, itu berarti ada penyakit dalam hati kita. Penyakitnya macam-macam. Bisa di situ ada rasa marah itu penyakit. Sebab kalau kita marah dengan seseorang, itu rasanya mau lihat aja wegah. Mau melihat, menatap orang yang menurut kita itu jengkel, kayak itu rasanya malas. Berarti apa? Dalam hati kita itu ada penyakit yang namanya marah. Kita juga berpaling dari wajah seseorang itu karena ada penyakit hati sombong, ada penyakit hati iri, ada penyakit hati dengki, macam-macam penyakit hati. Jadi gampang saja mendiagnosa hati kita. Kalau kita ketemu orang kok melengos kita, oh berarti hati kita perlu diobati. Hati kita itu ada masalah, hati kita ada problem. Sama dengan ketika kita masuk ke rumah, lagi capek-capeknya kerja, pulang ke rumah, kok melihat menatap wajah orang di rumah kok nggak enak, kemudian kita ikut melengos, sama. Yang di rumah itu juga mungkin ada penyakitnya karena suudzon dan lain sebagainya, atau karena capeknya sehingga tidak mau melihat. Kitanya yang baru datang melihat wajah yang nggak enak, ikut melengos juga, ikut nggak mau natap juga, ya sama-sama. Artinya apa? Bahwa di dalam menata hati, di dalam kita memaintenance hati itu harus tahu, harus bisa mendiagnosa diri. Kira-kira hati ini sedang sehat atau sedang ada problem. Kalau orang ini dalam keadaan hatinya sehat, itu rasanya natap siapapun itu enak. Makanya kita ini ketika dalam keadaan marah itu pasti tidak mau melihat, tidak mau nengok. Nah, ini adalah di antara caranya Quran agar kita ini punya hati yang sehat, punya hati yang selamat. Dan menatap manusia, menatap orang, itu yang untung bukan orang yang kita tatap,
Yang untung adalah kita sendiri. Meskipun mungkin terhadap orang yang paling kita benci, atau bahasanya kita barangkali musuh kita, orang yang kita benci, orang yang hutang gak nyaur-nyaur misalnya, kok kita sanggup menatapnya, apalagi dengan tatapan penuh kasih sayang, sebagaimana tatapannya baginda Rasulullah SAW terhadap musuh-musuh beliau, terhadap orang yang mencaci beliau, terhadap orang yang memaki beliau, terhadap orang yang melempari batu beliau, yang melempari kotoran kepada beliau, yang meludahi beliau, beliau senyumin. Ini artinya bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu hatinya luar biasa, qalbunnya salim, hatinya sehat. Bahkan dalam satu kesempatan ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW sempat mau memalingkan wajah, yang saat itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW sedang kedatangan tamu pemimpin kaum kafir Quraisy. Karena sedang ada tamu, beliau lagi asik berbicara, ngobrol gitu. Kemudian ada seseorang datang, yang seseorang itu dalam keadaan buta, gak melihat kalau Kanjeng Nabi sedang menerima tamu. Namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Biasa beliau kalau datang kepada Nabi minta untuk diajarkan. Kalau ada ayat yang baru turun, diajarkan kepada beliau. Rutin begitu. Nah, kebetulan beliau Abdullah bin Ummi Maktum datang ketika Kanjeng Nabi itu ada tamu. Maka refleksnya Rasulullah SAW kemudian karena lagi ngobrol asik, sempat mukanya itu agak-agak kurang enak. Jadi agak-agak cemberut. Kemudian watawalla, berpaling wajahnya Rasulullah SAW. Maka sebab itu kemudian Allah mengingatkan, jangan begitu wahai Rasulullah, karena itu adalah sikap yang kurang tepat. Makanya Allah menegur sikap Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika berpaling. Meskipun ketika Nabi berpaling, Abdullah bin Ummi Maktum pun nggak tahu, karena beliau buta. Pasti hatinya nggak tersinggung. Tapi justru Allah yang tersinggung terhadap sikapnya Rasulullah SAW, kemudian dibetulkan, diluruskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka turunlah ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Jadi engkau bermuka masam dan memalingkan wajah. Ini Allah nggak berkenan. Kemudian diluruskan oleh Allah. Terhadap orang yang dalam keadaan buta nggak melihat sikap kita saja, Allah meluruskan sikapnya Rasulullah SAW. Apalagi ketika yang kita jumpai itu melihat kita, orangnya dalam keadaan sehat, tidak ada kendala, kemudian wajah kita berpaling, itu sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu. Makanya sekali lagi, di antara cara mendiagnosa hati kita apakah ada penyakit atau tidak, itu gampang. Quran diantaranya adalah mengukurnya dari ketika kita ini ketemu dengan orang, itu ditatap enggak wajahnya. Mata ketemu mata, kemudian bibir memberikan senyum. Nah, kalau kita sudah mampu begitu, insya Allah hati kita sehat. Ketika kita ketemu dengan siapapun tidak memalingkan wajah, berarti hati kita lagi sehat. Tapi ketika bertemu dengan seseorang, dari kejauhan saja sudah memalingkan wajah, nggak mau melihat wajah, itu berarti hati kita sedang berpenyakit. Maka yang paling untung dari sikap kita melihat dan menatap orang, itu bukan orang yang kita lihat, bukan orang yang kita temui, tapi diri kita sendiri. Karena apa?
dengan kita menatap orang yang kita jumpai, itu penyakit hati sedikit demi sedikit itu rontok. Jadi ketika ada marah, kok mampu kita ketemu dengan melihat wajahnya, itu pasti marahnya akan menjadi reda. Penyakit hatinya mulai rontok. Apalagi ketika kita menatap wajah, kemudian salaman. Kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ketika dua orang bertemu kemudian berjabat tangan, maka selama berjabat tangan itu dosa-dosa kita itu berguguran. Karena tadi hati yang penuh dengan penyakit, ketika baru menatap wajahnya saja, itu penyakitnya itu sudah rontok. Ketika kita marah, marahnya mulai reda. Karena apa? Sudah bertatap muka, sudah salaman. Itu pasti. Dan kita bisa merasakan sendiri. Tapi kalau kita lagi marah, natap saja nggak mau, ketemu aja nggak mau, marahnya itu tambah. Penyakitnya bertambah terus. Akumulasi penyakit itu jadi tambah besar, tambah banyak, tambah banyak. Dan kalau itu dibiarkan terus-menerus, penyakit hatinya itu semakin mengerat. Apalagi kalau istilah Jawanya, dadiyo godhong moh nyuwek, dadiyo banyu moh nyawu. Artinya apa? Orang yang nggak mau bertemu, face to face, berjumpa, menatap wajah, menatap mata dari orang yang kita jumpai. Makanya nasihatnya Luqman di dalam Al-Qur'anul Karim, wala tusair khaddaka linnas. Ini dengan kalimat kalau dalam bahasa Arab namanya fi'lun nahi, bahasa atau kalimat larangan. Kalau di dalam ilmu usul fikihnya, al-aslu fil nahyi lit tahrim. Asal dari kalimat larangan itu menunjukkan arti keharaman. Jadi kalau kita ini melengos, kalau kita ini berpaling, kalau kita ini nggak mau melihat menatap wajah orang yang kita temui, sebetulnya itu perkara yang haram. Karena tadi efek dan dampaknya sebetulnya bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain, juga untuk membangun sebuah masyarakat yang madani. Makanya hal yang paling mendasar itu adalah bagaimana kita di dalam interaksi sosial, hubungan masyarakat, biasakan senyum, sapa, salam. Senyum, sapa, salam. Karena dengan senyum pasti kita akan menatap. Gak mungkin kita senyum tanpa menatap wajah orang yang kita jumpai, gak mungkin. Kalau senyum berarti itu tandanya kita sudah melihat, menatap. Dan tadi yang untung bukan orang yang kita temui, tapi yang untung justru diri kita sendiri. Karena ketika kita menatap, maka sejatinya penyakit-penyakit yang ada di dalam hati itu mulai rontok, berguguran. Dan insya Allah kalau kita sering bertemu, sering berkomunikasi, itu akan menjadikan hati menjadi bersih. Nah, ini satu diagnosa Quran yang disampaikan oleh Luqman, bahwasanya di antara penyakit dalam diri kita itu adalah tidak mau bertemu, tidak mau berjumpa. Jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa kita ini harus bertemu? Karena orang lain itu punya hak atas diri kita. Kata Al-Qur'anul Karim, wa fi amwalihim haqqul lisail wal mahrum. Dan dari harta yang Allah titipkan, berikan kepada kita, haqqul lisail, itu ada haknya orang lain, baik yang diminta maupun gak diminta. Kita kan punya harta yang Allah berikan kepada kita, yang nempel di tubuh kita saja luar biasa banyak. Kita punya mata, kita punya lisan, mulut, kita punya tangan. Itu sejatinya meskipun kita sering kali mengklaim bahwa ini mata saya, ini mulut saya, itu ada haknya orang lain. Maka berikanlah haknya orang lain itu dengan baik.
Ketika kita memandang orang lain, maka pandanglah dengan pandangan penuh kasih sayang, pandangan penuh cinta. Jangan pandangan yang bengis, jangan pandangan yang memvonis, jangan yang pandangan penuh dengan nyelidik dan lain sebagainya. Kadang-kadang ada orang natap kita itu dengan tatapan yang tajam, seolah lagi nyelidiki. Ini kan kita jadi gak nyaman. Artinya apa? Orang yang model seperti itu tidak memberikan haknya kita. Orang yang ditatap, orang yang dilihat. Maka lihat orang itu dengan pandangan penuh kasih sayang. Kita punya lisan, jangan pernah mengatakan ini kan mulutku sendiri, mau ngomong apa terserahku. Nah, ini berarti orang yang nggak tahu konstitusi Quran. Quran mengajarkan dalam mulut kita itu ada haknya orang lain. Maka haknya orang lain penuhi dulu, berikan kepada mereka. Minimal dengan doa keselamatan. Ketemu, assalamualaikum. Berjumpa, assalamualaikum. Syukur memberikan nasihat, memberikan motivasi, memberikan doa. Itu haknya mereka yang kita temui. Maknanya kalau kita berjumpa tapi tidak memberikan haknya kepada mereka, kita zalim. Wong dia punya hak atas mulut kita, tapi kita nggak memberikan haknya kepada mereka. Maka sekali lagi tadi nasihatnya Luqmanul Hakim, wala tusair khaddaka linnas. Jangan palingkan pipi atau wajah kita atas manusia. Karena kalau kita memalingkan berarti dalam diri kita, hati kita itu penyakit hati yang bertumpuk-tumpuk. Kalau nggak lekas diobati itu bahaya. Bahayanya kalau dalam literatur ada sebuah tulisan, kalau orang itu ngumpul ke rasa marah dibiarkan terus-menerus. Ada iri, dengki dibiarkan terus-menerus. Itu yang gak kuat nanti fisik kita. Ada orang beli rumah baru, kita itu kemudian iri, dengki, itu kalau gak kuat bisa kejang-kejang. Tetangganya beli mobil baru, kita jadi panas. Kadang-kadang pikirannya jadi kemana-mana, mengumpat dan lain sebagainya. Atau paling tidak suudzon kepada orang. Nah, ini bahaya. Dan itu pasti akan menghantam fisik kita. Secara tidak sadar, fisik kita itu imunitasnya itu mulai berkurang. Imunitasnya mulai hilang. Karena apa? Karena ada tumpukan penyakit hati yang gak diobati. Marah yang terus menerus, iri dengki yang terus menerus, tidak diobati, tidak diberikan penawarnya. Ini bahaya sekali. Makanya penyakit fisik itu sejatinya akan timbul seiring dengan apa yang diperbuat oleh hati kita. Kalau hati ini sehat, insya Allah akan mempengaruhi kesehatan daripada fisik. Makanya tadi baginda Rasulullah SAW sampaikan bahwasanya iza fasadat jasadu kulluh wa iza hasanat jasadu kulluh. Ketika hati itu baik akan mempengaruhi kebaikan semuanya. Ketika hati itu buruk akan juga mempengaruhi semuanya. Ya, ini diagnosa yang pertama. Jadi la tusair khaddaka linnas. Kemudian wala tamshi fil ardi maraha. Kata Luqman, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini maroha, dengan sombong, dengan congkak, dengan penuh kesombongan, merasa bahwa diri kita ini yang paling hebat, diri kita ini yang paling benar. Ini kesombongan adalah penyakitnya dari iblis. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat benci terhadap orang yang di dalam hatinya punya kesombongan. Dan penyakit sombong ini akan tumbuh dan subur kepada orang-orang yang diberikan oleh Allah kelebihan.
Jadi tiap kali kita diberikan oleh Allah satu kelebihan atas orang lain, itu biasanya ada dan akan tumbuh sikap sombongnya. Kita dikasih ilmu oleh Allah, seringkali ilmu itu menjadikan kita sombong. Ketika kita dinaikkan jabatannya, seringkali kemudian muncul sifat sombongnya. Ketika kita ini diberikan oleh Allah harta, seringkali harta ini menjadi lahan yang subur untuk munculnya dan tumbuhnya penyakit yang namanya sombong. Padahal sombong itu hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bahasa Arabnya sombong itu al-kibr. Al-kibr itu seakar kata dengan kabir atau dengan akbar. Makanya ketika kita sholat, itu kan kalimat pertama yang kita ucapkan itu adalah Allahu Akbar. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya diterjemahkan Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Besar. Tapi akbar di sini seakar kata bahwa Allah zat yang pantas untuk sombong. Hanya Allah zat yang mempunyai sifat sombong. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebetulnya kita, meskipun sombong itu bagian dari fitrahnya manusia. Fitrahnya manusia kan tadi, setelah ketika diberikan oleh Allah kelebihan, itu pasti akan muncul sifat sombong. Itu bagaikan kita menanam padi, rumput yang tidak ditanam itu pasti tumbuh. Pasti tumbuh meskipun tidak ditanam. Bahkan kadang-kadang tumbuhnya rumput itu lebih subur dibandingkan dengan padi yang kita tanam. Makanya karena sikap dan sifat sombong itu sebetulnya fitrahnya manusia, kita ini harus mengendalikan hama dan gulma itu agar tidak melebihi tanaman yang kita tanam, ibadah yang kita lakukan. Karena kalau kita ini nggak merawat menghilangkan gulma, kadang-kadang kita sholat, kadang-kadang kita puasa, kadang-kadang kita haji umroh, tapi penyakit sombongnya melebihi dari ibadah kita. Makanya kita ini kemudian diberikan oleh Allah terapi yang namanya sholat tadi. Dengan kalimat pertama, kalimat yang luar biasa, Allahu Akbar. Itu harus kita maknai bahwasanya Allah lah zat yang pantas untuk takabur, untuk sombong. Kita makhluk itu rasanya nggak ada pantas-pantasnya sama sekali untuk ujub, untuk sombong. Makanya kalau kita takbir, mengangkat kedua tangan, itu hendaknya dalam hati kita itu muncul rasa rendah hati kita. Jadi kita ini bukan siapa-siapa dan memang tidak ada apa-apanya ketika kita berhadapan dan berjumpa dengan Allah. Jadi kalau kita sholat itu sebetulnya terapi sifat sombong. Sehebat-hebatnya kita, itu kalau nggak makan ya tetap lapar. Sehebat-hebatnya kita, kalau nggak minum ya tetap haus. Sehebat-hebatnya kita, sekaya-kayanya kita, itu lebih kaya Allah Subhanahu wa ta'ala, pemilik alam semesta. Sehebat-hebatnya kita, seterkenal-terkenalnya kita, lebih terkenal Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tiap kali, tiap detik, tiap saat, bahkan tidak ada waktu pun, satu waktu pun kecuali di situ ada asma Allah Subhanahu wa ta'ala disebut. Dari ujung timur barat sampai muter terus, kita belum selesai Allahu Akbar, sudah ada yang nyambung kalimat Allahu Akbar, nyambung lagi Allahu Akbar. Jadi tidak ada satu detik waktu pun yang nama Allah atau asma Allah tidak disebut. Itulah Allah yang memang pantas untuk sombong, Allah yang punya sifat takabur. Makanya disampaikan oleh Luqman di dalam surat Luqman ini, wala tamshi fil ardi marah,
Jangan berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Karena hebatnya iblis itu kenapa sudah nikmat-nikmat dan enak-enak tinggal di surga, yang semuanya sudah fasilitasnya lengkap, tapi gara-gara dia punya penyakit, yang penyakit ini kemudian Allah murka. Hanya sekali melakukan kesombongan, langsung Allah murka, bahkan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Apa yang dilakukan iblis? Iblis itu hanya mengatakan sebetulnya ini adalah kalimat yang wajar. Ketika iblis itu disuruh oleh Allah untuk tunduk kepada Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, maka iblis ini merasa nggak enak, bahkan merasa sombong, takabur, merasa dirinya lebih hebat dengan mengatakan satu kalimat yang diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini kalimat kesombongan yang kemudian diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an agar kita tidak mengucapkan kalimat kesombongan yang sama atau yang mirip. Kata iblis, khalaqtani min nar. Wahai Allah, kenapa saya harus tunduk kepada Adam? Kenapa saya harus taat kepada Adam? Wong saya ini diciptakan dari api, sedangkan Adam itu diciptakan dari tanah. Unsur api lebih mulia dari unsur tanah. Ini katanya iblis. Jadi karena kesombongan, kenapa sih saya harus milih dia misalnya? Kenapa sih saya harus taat kepada dia? Kenapa saya harus manut kepada dia? Wong saya ini lebih hebat, lebih kaya, mungkin punya jabatan dan lain sebagainya. Kalau hati ada terbersit kalimat seperti itu, atau ada satu pemikiran seperti itu, maka hati-hati. Itu kalimat yang pernah diucapkan oleh iblis, yang menjadikan Allah murka, kemudian diusir dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita yang belum pernah masuk surga, belum bisa membayangkan nikmatnya surga seperti apa, maka jangan pernah kemudian kita ada kesombongan di dalam hati. Kalaupun ada, istighfar. Kalaupun ada, kita taubat. Kalaupun ada, kita mohon maaf, ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini diantara mendiagnosa hati. Sebab apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La saghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil, gak ada penyakit yang ringan kalau dosa penyakit itu dibiarkan numpuk terus menerus, pasti dari kecil menjadi besar. Kalau penyakit hati itu kemudian dibiarkan, itu akan menumpuk-numpuk jadi akut. Dan tidak ada dosa sebesar apapun kecuali dosa itu akan habis ketika dikikis dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita mendiagnosa terus hati, di maintenance hati kita ini agar tadi tidak terjangkiti penyakit-penyakit yang itu sejatinya akan merugikan diri kita sendiri. Maka caranya dan terapinya tadi, kita ketika berjumpa dengan seseorang, tatap, berikan senyum, berikan salam, berikan sapaan. Itu sejatinya adalah di dalam rangka untuk meningkatkan imunitas diri kita. Karena kita nggak ada problem dengan orang yang kita temui. Meskipun itu barangkali musuh kita, orang yang paling kita benci, tapi kalau kita ini ketemu dengan senyuman, itu yang kalah mereka. Yang malu harusnya mereka. Wong hutang kok enggak nyaur-nyaur misalnya. Musuh mereka itu pasti akan mengakui bahwa kita itu hebat. Karena apa? Karena bertemu dengan senyuman, bertemu dengan tatapan, bertemu dengan sapaan. Itu pasti yang menang adalah kita. Itu sudah rumus sosialnya begitu.
Tapi kalau kita ini membenci seseorang, kemudian baru ketemu kok kita sudah memalingkan wajah, kita ini yang jadi the loser. Kita ini yang kalah sejatinya. Kita ini yang punya penyakit yang harus diobati. Maka Quran sebetulnya kelihatannya ini modelnya cerita, modelnya nasihat yang kayaknya biasa, tapi ini satu pondasi membangun sebuah kesuksesan, membangun sebuah peradaban yang berkeadaban. Dengan cara apa? Tadi ketemu, tatap, senyum, salam, sapa. Itu sudah terapi awal yang menjadikan hati kita ini menjadi hati yang bersih, qalbun salim, dan kita ini menjadi pemenang-pemenang. Dan yang kedua adalah jangan menanamkan rasa kesombongan di dalam hati, karena ini adalah penyakit yang berbahaya. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW memberikan satu peringatan keras kepada kita, la yadkhulul jannah, tidak akan pernah dimasukkan ke dalam surga, man fi qalbihi misqala dzarratin min kibr, orang yang hatinya ada kesombongan, meskipun itu sebesar biji sawi, meskipun itu hanya kecil, sombong, tapi dibiarkan, ini tidak akan bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Karena tadi iblis yang sudah berada di surga saja hanya karena satu kesombongan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian di akhir ayat ini Allah sampaikan bahwasanya innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai kulla muhtalin fakhur, orang-orang yang berlebihan, orang-orang yang punya kesombongan, orang-orang yang punya penyakit hati, gak senang. Makanya kita ini mencoba untuk tadi mendiagnosa, melihat daripada apa yang ada di dalam hati kita. Sebab kalau masalah hati ini yang mendiagnosa orang lain, itu pasti kita akan marah. Kalau penyakit zohir, itu barangkali yang lebih tahu itu orang lain atau dokter. Sehingga ketika kita penyakit zohir, seringkali kita datang ke dokter untuk diperiksa, untuk didiagnosa, untuk dimintai resep agar sembuh. Tapi kalau penyakit hati, kok yang mendiagnosa orang, itu pasti kita akan marah. Makanya kita ini wajib punya ilmu di dalam mendiagnosa hati kita sendiri. Karena nggak ada dokter yang bisa mengobati hati kita. Tidak ada orang lain yang bisa mendiagnosa hati kita. Bahkan kalau didiagnosa oleh orang, kita akan marah. Kalau dibilangin kok sombong banget, itu sudah mencak-mencak. Kok syirik banget, kok serakah dan lain sebagainya, kita marah. Makanya kita harus punya kemampuan untuk bisa mendiagnosa hati, agar hati kita ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat. Insyaallah kita yang hadir di majelis ini termasuk orang-orang yang diberikan kesehatan hati. Amin Allahumma amin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya.
nasuha. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, itu tadi tentang bagaimana mendiagnosanya. Nah, sekarang tentang bagaimana kemudian mengobatinya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu di dalam proses penyembuhan dan pengobatan hati, itu yang pertama dengan aksiru istighfar, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ketika kita ini banyak penyakit hati, maka bisa diobati dengan 5 hal seperti yang disyairkan tombo ati iku ono 5 ing wernane. Itu sudah perasan dari hadis Rasulullah SAW. Yang pertama diantaranya adalah baca Quran dengan maknanya. Karena apa? Dengan kita membaca Quran itu sejatinya kita sedang dinasihati oleh Quran. Ya, seperti sore hari ini kita duduk membaca Quran, Qurannya itu kemudian dibedah maknanya, apa maksud dan tujuannya. Kita kemudian dapat pemahaman, dapat diagnosa dari Quran. Oh, ternyata ketika berpaling dari orang, nggak mau menatap, oh ternyata ini adalah penyakit hati. Ini namanya kita didiagnosa dan diberikan nasihat oleh Quran. Jadi tombo hati diantaranya adalah baca Quran sa maknanya. Kemudian ketika kita ini banyak penyakit, diobati dengan cara apa? Dengan cara perut kita ini dilaparkan, dengan cara berpuasa. Orang yang berpuasa itu semua organ itu tertunduk atau ditundukkan, dipaksa untuk merunduk. Mata jadi merunduk, ego kita jadi merunduk, semuanya itu jadi merunduk. Karena apa? Karena di antara penyakit-penyakit hati itu munculnya itu dari perut, munculnya dari nafsu. Maka ketika perut ini dikosongkan, nafsu itu juga mulai menurun. Ini cara yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Makanya dalam filsafat Jawa itu dikatakan bahwasanya orang hebat itu orang yang bisa menemukan galie wit pring. Kalau galie wit jati cetha. Kalau kita tebang pohon jati, maka kayu yang di tengah yang warnanya paling pekat, kadang coklat muda, kadang kalau tua itu berarti coklat yang sangat pekat. Nah, itu namanya gali. Nah, galie wit pring niku napa, Pak? Enggak ada, kosong. Artinya apa? Orang yang mengosongkan diri, zahirnya perutnya dikosongkan, itu sejatinya orang yang kuat, orang yang hebat, orang yang bisa menahan hawa nafsu, orang yang bisa menuruti apa yang menjadi perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita ini rajin puasa, baik itu Senin Kemis, Ayyamul Bid atau puasa-puasa yang lain, insya Allah dalam pengendalian ego kita itu lebih dibandingkan dengan orang yang gak pernah puasa. Orang yang sering puasa itu pasti egonya gampang untuk dinasehati. Egonya itu gampang turun ketika pas lagi marah, mudah untuk turun. Tapi kalau orang itu jarang puasa, egonya itu pengennya naik terus. Kadang kalau dinasehati malah tambah semakin tinggi egonya. Maka tadi caranya kita berobat atau mengobati hati, sering-seringlah mengosongkan perut kita dengan puasa. Yang ketiga, kata baginda Rasulullah SAW, orang soleh kumpulono. Jadi dengan orang-orang baik kita berkomunitas. Jaring komunikasi buat komunitas-komunitas orang baik. Seperti malam hari ini pasti orang baik kumpul di sini. Orang-orang soleh ngaji bareng, nasihat bareng, kita kumpul bareng, ibadah bareng, itu luar biasa.
Insya Allah semakin sering kita kumpul dengan orang baik, penyakit hati akan semakin minggir. Karena penyakit hati itu pasti akan pekewuh sendiri. Penyakit hati itu rasanya nggak nyaman kalau kita berada dengan orang-orang baik. Maka kumpulan dengan orang baik itu luar biasa. Kemudian mengobati hati yang sudah kadung berpenyakit itu adalah dengan qiyamul lail, dengan bangun di malam hari meskipun dalam keadaan capek kerja seharian. Di malam hari rasanya enak untuk istirahat, tapi kok kita ini mampu untuk bangun meskipun dalam keadaan dingin, kita ambil air wudhu, gelar sajadah, menghadap ke arah kiblat, tangannya diangkat mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar. Itu sudah nikmat yang luar biasa. Nikmat di siang hari itu dapat kerjaan, dapat uang, dapat harta. Malam hari itu nikmatnya ruh kita yang tidak terbeli dengan nikmatnya banyak harta, yang tidak terbeli dengan nikmatnya jabatan, yang tidak terbeli dengan nikmatnya apapun. Itulah nikmat ketika kita ini berduaan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Yang lain ketika lagi istirahat, yang lain sedang nikmat-nikmatnya tidur. Kok kita berduaan dengan Allah? Apalagi sampai bahasanya hadis itu fafadat aina, berlinang bercucuran air mata, itu sudah nikmat yang tiada tara. Dan kalau kita ini termasuk orang yang berlinang air mata di malam hari, beruntung sekali. Tapi kalau mata kita itu jarang nangis di malam hari, kita harus pertanyakan, jangan-jangan hati ini terlalu keras, jangan-jangan hati ini terlalu banyak penyakit dan keraknya, sehingga dengan Allah pun tidak sampai kita bisa meneteskan air mata. Tapi bagi kita yang kalau malam itu berduaan dengan Allah sampai berlinang air mata, bersyukurlah. Karena orang yang seperti itu adalah orang yang paling dirindukan oleh surga, orang yang sangat diridhoi oleh Allah, orang yang sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi kita yang belum, mari kita belajar untuk bangun malam hari agar hati kita mulai lembut, agar hati kita ini mulai gampang tersentuh, agar hati kita ini gampang untuk menerima nasihat. Ini bangun di malam hari. Tapi kalau kita ini hatinya keras, hatinya susah untuk dinasihati, maka berarti itu ciri bahwa hati kita sedang ada problem, sedang ada masalah yang harus kita obati. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, saya kira itu untuk kajian pada sore malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.